Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Mohon izin, Taruna Muda Lutfi Mustafa dan bersama rekan saya, Taruna Muda Immanuel Rinoto. kami dari Kors TNU 28. Kali ini kami akan menjelaskan tentang komponen resistor dan kapasitor serta rangkaian dari RC dan rangkaian dari RLC. Wah, cukup menarik itu Lutfi. Berarti kita akan membahas komponennya dan penerapan pada arus AC dan DC ya? Ya, tepat sekali. Oke, langsung saja kita jelaskan materinya. Di sini kita memiliki 4 sub pembahasan. Yang pertama, mempelajari resistor, menjelaskan definisi, cara kerja, dan rangkaian seri dan paralel pada resistor. Yang kedua, mempelajari kapasitor, di mana menjelaskan definisi, cara kerja, dan rangkaian seri dan paralel pada kapasitor. Yang ketiga, mempelajari RC, menjelaskan penggunaan rangkaian RC. Dan yang keempat, mempelajari RLC, menjelaskan penggunaan rangkaian RLC. Pembahasan yang pertama, mempelajari resistor. Definisi resistor. Resistor atau hambatan adalah komponen elektronika yang memiliki nilai hambatan tertentu, di mana hambatan ini akan menghambat arus listrik yang mengalir melaluinya. Resistor juga merupakan komponen elektronika yang tidak memiliki kutub, sehingga dapat dipasang bolak-balik yang tidak akan menimbulkan masalah pada peralatan elektronika. Pada dasarnya, sangat jarang kerusakan barang elektronik disebabkan karena resistor yang sudah rusak. Tetapi jika memang terjadi kerusakan pada resistor, tentunya hanya tinggal diganti yang baru dengan ukuran hambatan dan jenis resistor yang sama. Cara kerja resistor. Prinsip kerja dari resistor ini cukup sederhana, yaitu dengan menghambat arus yang mengalir dari ujung kutub yang satu ke ujung kutub yang lain, dengan nilai hambatan bervariasi sesuai yang tertera pada resistor tersebut, yang kemudian arus dialirkan lagi ke komponen elektronika yang membutuhkan arus lebih kecil, sehingga komponen elektronika ini dapat terpelihara keawetannya. Selain sebagai pembatas arus, resistor memiliki fungsi lain. Di antaranya adalah pembagi arus, penurun arus, dan pembagi tegangan. Untuk dapat dilewati oleh arus listrik, maka pada kedua kaki resistor harus ada beda potensial listrik. Besar potensial listrik ini seimbang dengan besar rugi-rugi panas yang timbul pada resistor. Semakin besar beda potensial listrik, maka semakin besar rugi-rugi panas yang timbul. Rangkaian seri resistor. Rangkaian seri resistor adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih resistor yang disusun secara sejajar atau berbentuk seri. Dua buah resistor atau lebih apabila dirangkai secara seri, maka nilai hambatannya akan bertambah. Dengan rangkaian seri ini, kita bisa mendapatkan nilai resistor pengganti yang kita inginkan. Rangkaian paralel resistor. Rangkaian paralel resistor adalah rangkaian dua buah resistor atau lebih yang disusun secara berderet seperti anak tangga atau paralel. Dua buah resistor atau lebih apabila dirangkai secara paralel, maka nilai hambatannya akan berkurang. Sama seperti dengan rangkaian seri, rangkaian paralel juga dapat digunakan untuk mendapatkan nilai hambatan pengganti. Rumus seri resistor, di mana R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3, di mana R total merupakan total nilai resistor, R1 resistor ke-1, R2 resistor kedua, R3 resistor ketiga. Rumus paralel resistor, di mana R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 tambah 1 per R3, di mana R total merupakan total nilai resistor, R1 resistor 1, R2 resistor kedua, dan R3 resistor ketiga. Nah, berikut contoh soal rangkaian seri paralel pada resistor. Berapakah nilai R total dari sebuah rangkaian campuran yang apabila diketahui R1 sama dengan 10 ohm, R2 10 ohm,
R3 30 ohm, dan R4 50 ohm. Pertama kita hitung R serinya, rangkaian serinya, yaitu R1 ditambah R2. Rangkaian seri R1 ditambah R2, maka 10 ohm ditambah 10 ohm sama dengan 20 ohm. Kemudian kita hitung rangkaian paralelnya dengan menghitung rangkaian seri dibagi rangkaian 3, yaitu 1 per R paralel sama dengan 1 per R seri tambah 1 per R3. 1 per R paralel sama dengan 1 per 20 ohm ditambah 1 per 30 ohm sama dengan 3 per 60 ohm tambah 2 per 30 ohm sama dengan 3 tambah 2 per 60 ohm sama dengan 5 per 60 sama dengan 1 per 12 ohm. Maka rangkaian paralelnya 12 ohm. Terakhir barulah kita hitung rangkaian totalnya, yaitu dengan menambahkan rangkaian paralel dan rangkaian 4. R total sama dengan rangkaian paralel ditambah R4 sama dengan 12 ohm ditambah 50 ohm. Hasilnya 62 ohm. Jadi nilai hambatan total dari rangkaian campuran di atas adalah 62 ohm. Arus DC resistor. Pada dasarnya sifat resistor ialah bersifat pasif, tidak butuh listrik untuk bekerja, memiliki sifat menghambat arus listrik, memiliki nilai besaran hambatan ohm, dan biasanya terbuat dari karbon. Fungsi resistor untuk aplikasi DC yang membutuhkan keakuratan yang sangat tinggi. Contoh aplikasi penggunaan resistor ini adalah DC measuring equipment dan reference regulator untuk voltage regulator dan decoding network. Pada rangkaian DC, beda potensial ini dikenal dengan sebutan voltage drop. Tegangan jepit pada resistor dapat diukur dengan mengukur beda potensial pada kaki-kaki resistor pada saat resistor sedang mengalirkan arus listrik, arus AC resistor. Sebuah resistor akan dialiri arus bolak-balik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Rangkaian resistor dalam arus bolak-balik digunakan untuk menurunkan potensial listrik dalam rangkaian atau sebagai pembatas arus listrik yang masuk, sehingga arus dan tegangan dalam rangkaian resistor mempunyai fase yang sama saat terhubung dengan sumber tegangan bolak-balik. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa tegangan dan arus berada pada keadaan sefase, artinya mencapai nilai maksimum pada saat yang sama. Sebuah resistor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, besarnya tegangan pada resistor sama dengan tegangan sumber. Di samping ini merupakan rumus tegangan resistor dan arus yang mengalir melalui resistor, di mana rumus arus yang mengalir melalui resistor dan rumus tegangan pada resistor. Pembahasan yang kedua mempelajari kapasitor. Definisi kapasitor. Kapasitor merupakan suatu komponen elektronika yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik atau komponen listrik yang mampu menyimpan muatan listrik yang dibentuk oleh permukaan atau piringan atau kepingan yang berhubungan yang dipisahkan oleh suatu penyekat. Seperti juga halnya resistor, kapasitor juga termasuk komponen pasif yang banyak digunakan dalam membuat rangkaian elektronika. Kapasitor juga memiliki sifat yang melewatkan arus AC atau bolak-balik dan menghambat arus DC atau arus searah. Cara kerja kapasitor. Prinsip kerja kapasitor yaitu dengan cara mengalirkan arus listrik menuju kapasitor. Muatan positif dan negatif akan berkumpul pada kedua ujung berlainan tersebut apabila kedua ujung metal elektroda dihubungkan dengan sumber tegangan. Muatan-muatan positif akan mengumpul pada ujung metal yang satu lagi. Muatan positif tidak dapat mengalir menuju ujung kutub negatif, dan sebaliknya muatan negatif tidak bisa menuju ke kutub positif. Karena terpisah oleh bahan dielektrik yang non-konduktif, muatan elektrik ini tersimpan selama tidak ada konduksi pada ujung-ujung kakinya. Apabila kapasitor sudah penuh,
terisi arus listrik, maka kapasitor akan mengeluarkan muatannya dan kembali mengisi lagi. Begitu seterusnya ketika kapasitor dihubungkan pada sumber tegangan, maka piringan atau kepingan terisi elektron. Bila elektron berpisah dari satu plat ke plat lain, maka muatan elektron akan terdapat di antara kedua kepingan. Muatan ini disebabkan oleh muatan positif pada plat yang kehilangan elektron dan muatan negatif pada plat yang memperoleh elektron. Rangkaian seri kapasitor. Rangkaian seri kapasitor adalah rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih kapasitor yang disusun sejajar atau berbentuk seri. Seperti halnya dengan rangkaian paralel, rangkaian seri kapasitor ini juga dapat digunakan untuk mendapat nilai kapasitansi kapasitor pengganti yang diinginkan. Hanya saja, perhitungan rangkaian seri untuk kapasitor ini lebih rumit dan sulit dibandingkan dengan rangkaian paralel kapasitor. Rangkaian paralel kapasitor. Rangkaian paralel kapasitor adalah rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih kapasitor yang disusun secara berderet atau berbentuk paralel. Dengan menggunakan rangkaian paralel kapasitor ini, kita dapat menemukan nilai kapasitansi pengganti yang diinginkan. Rumus seri kapasitor, di mana C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3, di mana C total merupakan total nilai kapasitansi kapasitor, C1 kapasitor ke-1, C2 kapasitor kedua, C3 kapasitor ketiga. Rumus paralel kapasitor, di mana C total sama dengan C1 tambah C2 tambah C3, di mana C total merupakan total nilai kapasitansi kapasitor, C1 kapasitor ke-1, C2 kapasitor kedua, C3 kapasitor ketiga. Seorang engineer ingin membuat jig tester dengan salah satu nilai kapasitansi kapasitor yang paling cocok untuk rangkaiannya adalah 500 pF. Tetapi nilai 500 pF tidak terdapat di pasaran. Maka engineer tersebut menggunakan dua buah kapasitor yang bernilai 1000 pF yang kemudian dirangkainya menjadi sebuah rangkaian seri kapasitor untuk mendapatkan nilai yang diinginkannya. Penyelesaian, dua buah kapasitor dengan nilai 1000 pF, 1 per C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 sama dengan 1 per 1000 ditambah 1 per 1000 sama dengan 2 per 1000, di mana 2 kali C total sama dengan 1 kali 1000 dengan nilai C total sama dengan 1000 dibagi 2 dengan hasil 500 pF. Arus DC pengisian kapasitor. Pada dasarnya, sifat kapasitor ialah menyimpan muatan listrik ukuran kecil, melewatkan arus bolak-balik atau AC, menahan arus searah atau DC. Muatan positif tidak dapat mengalir menuju ujung kutub negatif. Muatan negatif tidak bisa menuju ke ujung kutub positif, dan menghindarkan terjadinya loncatan listrik pada rangkaian yang berisi kumparan apabila arus diputarkan. Sebuah kapasitor kosong pada proses pengisian dihubungkan dengan baterai melalui hambatan. Kapasitor yang ideal tidak melewatkan muatan, tetapi mengumpulkan atau menyimpan muatan. Ketika saklar ditutup, kapasitor masih belum bermuatan dan beda potensialnya masih nol. Beda potensial melintang hambatan sama dengan beda potensial antara kutub-kutub baterai dan arus yang melalui. Dengan adanya arus ini, maka keping kapasitor mulai bermuatan. Beda potensialnya naik, sedangkan beda potensial melintang hambatan menurun. Dengan demikian, arus yang melalui hambatan pun menurun. Lama-kelamaan muatan kapasitor menjadi penuh dan potensialnya sama dengan potensial baterai. Arus DC pengosongan kapasitor. Apabila suatu kapasitor yang telah berisi penuh muatan Q dengan beda potensial V dihubungkan kedua kepingnya dengan kawat pengantar melalui hambatan R, maka elektron dari keping negatif akan mengalir ke keping positif. Dengan demikian, arus mengalir melalui R dari keping positif ke keping negatif. Maka muatan kapasitor akan berkurang terus sampai nol. Arus AC kapasitor. Sebuah kapasitor memiliki karakteristik yang dapat menyimpan energi
dalam bentuk muatan listrik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik maupun tegangan searah. Kapasitor yang dialiri arus bolak-balik akan timbul resistansi semu atau biasa disebut dengan reaktansi kapasitif. Besar nilai reaktansi kapasitif bergantung pada besarnya nilai kapasitansi kapasitor dan frekuensi sudut arus, atau dapat dirumuskan sebagai Xc sama dengan 1/omega C. Arus AC kapasitor. Berdasarkan grafik terlihat bahwa arus pada kapasitor maksimum saat tegangan kapasitor bernilai 0, begitupun sebaliknya. Artinya arus mencapai nilai maksimumnya seperempat periode lebih cepat daripada saat tegangan mencapai nilai maksimumnya. Rumus tegangan dan arus yang mengalir pada kapasitor seperti pada gambar di samping. Dengan mencari arus yang mengalir pada kapasitor, kemudian tegangan pada kapasitor. Yang ketiga, pembahasan tentang rangkaian resistor kapasitor. Definisi rangkaian resistor kapasitor. Rangkaian resistor kapasitor adalah suatu rangkaian listrik yang memiliki kombinasi komponen resistor dan kapasitor, di mana komponen tersebut biasanya dipasang secara seri atau sejajar. Walaupun sering dijumpai rangkaian dengan resistor dan kapasitor yang dipasang berdampingan secara seri, rangkaian ini juga dapat dipasang secara paralel. Pada satu susunan rangkaian, komponen resistor dan kapasitor juga dapat memiliki jumlah banyak atau lebih dari satu. Rangkaian ini biasa disebut RC filter atau RC network. Karena memiliki resistor, maka dalam rangkaian ini terdapat efek resistansi. Begitu pula pada kapasitor yang menghasilkan kapasitansi. Cara kerja dari rangkaian resistor kapasitor. Rangkaian RC digunakan dalam penyaringan sinyal dengan memberikan tahanan atau blok. Tahanan tersebut dihasilkan oleh resistor melalui kemampuan resistansi. Selanjutnya, sinyal juga akan disimpan dalam kapasitor melalui efek kapasitansi. Mengingat kembali bahwa resistor adalah komponen yang memungkinkan adanya hambatan untuk menahan aliran listrik, dan kapasitor yang berfungsi untuk menyimpan sementara arus listrik yang lewat. Jika dikaitkan pada hukum Kirchhoff, maka pada rangkaian ini dengan mengabaikan unsur ekstern, maka kita akan mengetahui bahwa arus yang mengalir pada resistor dan kapasitor memiliki nilai yang sama. Arus DC pada rangkaian resistor kapasitor. Dapat kita lihat rangkaian resistor dan kapasitor seri ini membentuk rangkaian pengisian resistor kapasitor yang terhubung melintasi suplai baterai DC atau VS melalui saklar mekanis. Ketika saklar ditutup, kapasitor secara bertahap akan mengisi melalui resistor sampai tegangan yang melintasi mencapai tegangan suplai baterai. Cara pengisian kapasitor juga ditunjukkan seperti gambar di bawah ini. Jika kita mengasumsikan yang terjadi di gambar di bawah, bahwa pada kapasitor sepenuhnya habis dan saklar atau S di sini terbuka penuh. Ini adalah kondisi awal dari rangkaian. Kemudian T sama dengan 0, I sama dengan 0, dan Q sama dengan 0. Yaitu jika saklar ditutup, waktu dimulai pada T sama dengan 0, dan arus mulai mengalir ke kapasitor melalui resistor. Karena pada tegangan mula, kapasitor adalah 0. Kapasitor sepertinya menjadi hubungan pendek atau short ke rangkaian eksternal, dan arus mengalir maksimal melalui rangkaian yang dibatasi hanya oleh sebuah resistor. Kemudian dengan menggunakan hukum Kirchhoff 2, tegangan KVL, penurunan tegangan di sekitar rangkaian diberikan sebagai Vs dikurang RXI atau waktu kurang Vc sama dengan 0. Arus kini mengalir di sekitar rangkaian disebut arus pengisian dan ditemukan dengan menggunakan hukum Ohm sebagai arus sama dengan Vs per R. Arus AC pada rangkaian resistor kapasitor. Pada rangkaian resistor kapasitor seri, resistor dan kapasitor dirangkai secara seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik atau AC.
seperti gambar di samping. Dari gambar di samping terlihat bahwa komponen resistor dan kapasitor akan dilalui oleh arus yang sama, yaitu I. Oleh karena itu, pada komponen R atau resistor akan muncul tegangan VR, dan pada komponen C akan muncul tegangan VC. Pada kapasitor, perbedaan fase arus dan tegangan serta diagram fasor tegangannya bisa kita lihat pada gambar di samping. VR akan sefase dengan arus, sedangkan VC akan tertinggal 90 derajat dari arus. Secara sistematis, persamaan yang terkait dengan RC seri ini dirumuskan sebagai berikut. Nah, di bawah ini sudah tertera rumus-rumus untuk mencari tegangan efektif dari arus AC, impedansi, frekuensi resonansi dari RC, resistor kapasitor, besar sudut fase rangkaian, dan arus efektif. Yang keempat, pembahasan tentang komponen resistor, induktor, dan kapasitor dirangkai dalam rangkaian seri. Rangkaian seri resistor, induktor, dan kapasitor pada arus bolak-balik terdiri dari R, L, dan C yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC dan disusun secara seri. Arusnya sama besar, serta memiliki hambatan total dan tegangan total atau tegangan jepit. Hambatan yang dihasilkan oleh resistor disebut resistansi. Hambatan yang dihasilkan oleh induktor disebut reaktansi induktif, atau yang disimbolkan dengan XL. Dan hambatan yang dihasilkan oleh kapasitor disebut reaktansi kapasitif, atau disimbolkan dengan XC. Ketiga besar hambatan tersebut, ketika digabungkan disebut impedansi atau set, atau hambatan total. Berikutnya adalah prinsip kerja dan penerapan rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor pada arus AC. Ketiga hambatan tersebut diasumsikan R, XL, dan XC mengalir pada arus I, seperti gambar yang di samping, yang sama sehingga diagram fasor arus diletakkan pada T sama dengan 0. Tegangan pada resistor atau VR berada pada fase yang sama dengan arus. Tegangan VL pada reaktansi induktif dan XL mendahului arus sejauh 90 derajat, dan tegangan VC pada reaktansi kapasitif tertinggal oleh arus sejauh 90 derajat. Bisa kita lihat pada diagram fasor untuk I, VR, VL, dan VC. Diagram fasor dapat digunakan untuk mencari besar tegangan jepit seperti rumus-rumus di bawah ini. Nah, yang berikut adalah prinsip kerja dan penerapan dari rangkaian RLC adalah rumus. Besarnya tegangan jepit dapat dihitung dengan menjumlahkan VR, VL, dan VC, sehingga V sama dengan akar VR kuadrat ditambah VL kurang VC kuadrat. Dengan V adalah tegangan total atau tegangan jepit, VR adalah tegangan pada resistor, VL tegangan pada induktor, dan VC adalah tegangan pada kapasitor. Besar arus adalah sama, sehingga besar tegangan pada masing-masing komponen yaitu resistor, induktor, dan kapasitor adalah VR sama dengan I kali R, VL sama dengan I kali XL, dan VC sama dengan I kali XC. Kemudian substitusikan ke dalam rumus tegangan jepit, sehingga hasil akhir diperoleh hambatan total atau impedansi. Sebagai rumus, impedansi sama dengan R kuadrat ditambah XL kurang XC kuadrat. Dengan set adalah impedansi rangkaian dari seri resistor, induktor, kapasitor. R adalah hambatan, XL ada reaktansi induktif, dan XC ada reaktansi kapasitif. Nah, rangkaian seri RLC atau resistor, induktor, kapasitor memiliki beberapa kemungkinan. Jika nilai dari XL kurang dari XC, maka rangkaian bersifat kapasitor, tegangan tertinggal terhadap arus tegangan beda sudut fase sebesar tan theta XL kurang XC per R. Begitu juga jika nilai XL lebih besar daripada XC. Nah, yang ketiga yaitu kemungkinan jika nilai XL sama dengan XC, maka besar impedansi rangkaian sama dengan nilai hambatannya, atau impedansi sama dengan hambatan.
Z sama dengan R. Pada rangkaian akan terjadi resonansi deret atau seri. Frekuensi resonansi sebesar frekuensi sama dengan 1/2 pi. Nah, pembahasan yang berikutnya untuk melengkapi dan membuat kita lebih mengerti yaitu dengan latihan soal rangkaian dari resistor, induktor, kapasitor pada arus AC. Yaitu tentukan arus maksimum dari dan sifat rangkaian di bawah. Tertera gambar, resistornya dengan tegangan 8 ohm, induktor 3,2 dan kapasitor 800 mikrofarad. Untuk mencari arus maksimum dan sifat rangkaian, kita harus mencari hambatan induktor, kapasitor, dan resistornya terlebih dahulu. Yang pertama, mencari hambatan induktor. Seperti demikian. Dan kemudian hambatan kapasitor. Yang ketiga, mencari impedansi. Dan yang keempat, mencari arus maksimum. Nah, didapatkan XL kurang dari XC. Maka rangkaian pada soal ini bersifat kapasitif, sesuai dengan kemungkinan yang telah tadi disebutkan. Jadi arus maksimum yang mengalir dan sifat rangkaian berturut-turut adalah 12 ampere dan bersifat kapasitif. Terima kasih. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika kami ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.